Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang polusi. Di bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan dampak polusi dan upaya penanganannya. Nah, kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis polusi, dari polusi udara, polusi tanah, polusi air, hingga polusi suara. Nah, lalu apa penyebab, dampak, dan bagaimana cara penanganannya? Simak video ini selengkapnya. Oke, yang pertama adalah polusi tanah. Polusi tanah atau pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap dan masuk ke dalam tanah. Penyebab dari polusi tanah yang pertama adalah sampah yang tidak diuraikan, misalnya sampah plastik, kaca, dan kaleng. Kemudian yang kedua, penimbunan limbah pabrik berupa logam berat ataupun limbah nuklir. Dan yang ketiga adalah penggunaan pupuk pestisida kimia yang terlalu berlebihan. Dan yang keempat adalah aktivitas penambangan secara liar. Nah, pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah anorganik dan bahan kimia dapat merusak ekosistem dalam tanah dan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sedangkan bahan-bahan kimia akan meracuni dan mematikan mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Adapun pencemaran tanah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah dan merusak ekosistem yang ada pada tanah. Nah, lalu apa saja upaya penanganannya? Upaya untuk menangani dampak polusi tanah yang pertama adalah mengurangi pemakaian plastik dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen. Dan yang kelima, membatasi usaha pertambangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah polusi air. Polusi air atau pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Contohnya air sabun, deterjen, dan sampah dapur. Kemudian yang kedua ada limbah pertanian, contohnya pupuk dan pestisida kimia. Yang ketiga limbah industri, contohnya berupa logam berat. Dan yang keempat limbah minyak, contohnya adalah tumpahan minyak dan oli. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yang pertama adalah menurunnya kualitas air sehingga air tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, munculnya wabah penyakit karena air yang kotor seperti kolera, disentri, tifus, dan diare. Kemudian yang ketiga adalah blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Yang keempat, rusaknya ekosistem air. Dan yang terakhir, berkurangnya kadar oksigen yang terlalu di dalam air sehingga menyebabkan organisme lain yang berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Sedangkan untuk upaya mengatasi pencemaran air yang pertama adalah dengan pengaturan pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Nah, kemudian yang kedua, melarang pembuangan sampah ke sungai. Yang ketiga, menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan deterjen berfosfat. Dan yang kelima, mulai membudayakan industri daur ulang. Nah, selanjutnya adalah polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara sehingga sampai batas tertentu mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran udara antara lain yang pertama adalah emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, letusan gunung berapi yang menghasilkan asap sehingga mengganggu pernafasan. Kemudian yang ketiga, hasil pembakaran asap-asap hasil pembakaran juga akan mengganggu
Dan yang keempat adalah limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini antara lain terganggunya kesehatan seperti batuk dan penyakit pernapasan. Yang kedua, rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi atau karat pada logam, dan memudarnya warna cat. Nah, kemudian yang ketiga, terganggunya ekosistem. Dan yang keempat, efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Hal ini sering disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, kemudian upaya untuk mengatasi pencemaran udara ini yang pertama dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil, termasuk di dalamnya membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan menghemat penggunaan listrik. Kemudian yang kedua, mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Yang ketiga, menempatkan kawasan industri jauh dari pemukiman. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kelima, menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Sedangkan yang keenam, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang terakhir adalah polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara merupakan pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara-suara yang sangat keras yang memekakan telinga manusia. Penyebab dari pencemaran suara antara lain suara mesin, suara petir, dan aktivitas industri. Dan suara-suara apapun yang melebihi 70-85 desibel. Adapun dampak dari polusi suara ini yang pertama adalah terganggunya kesehatan dan ketenangan. Kemudian yang kedua dapat mengakibatkan tuli, gangguan jiwa, penyakit jantung, dan stres. Nah, adapun upaya untuk mengatasi pencemaran suara antara lain yang pertama adalah menjauhkan sumber bunyi dari pemukiman, misalnya dengan tidak membangun pabrik dan bandara di dekat pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua, menggunakan alat elektronik dengan batas normal. Biasakan ketika melihat televisi ataupun mendengarkan radio dan speaker menggunakan suara yang tidak terlalu keras. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat peredam suara. Alat peredam suara ini dapat menghambat perambatan suara di dalam ruangan dengan menggunakan bahan seperti karpet. Kemudian bagi para pekerja pabrik yang berada di lingkungan pabrik dengan suara mesin yang keras, dapat menggunakan peredam suara di telinga untuk melemahkan kekuatan suara. Nah, demikianlah beberapa penyebab, dampak, dan upaya penanganan dalam mengatasi polusi, baik itu polusi tanah, polusi air, polusi udara, dan polusi suara. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, lihat gambar di samping ini. Di samping ini adalah gambar dari tanaman lidah mertua. Nah, coba kalian cari tahu apa kaitannya tanaman lidah mertua tersebut terhadap pencemaran atau polusi. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.